محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب ذاك الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم حسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب منتقم العفو رؤوف مالك ملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع ضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وعن ذكره الغافلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Faslun idza kana yaqra'u masyian. Faslun fasal. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Faslun, ini satu fasal, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Idza kana yaqra'u masyian, ini menjelaskan tentang adab-adab seorang yang membaca Al-Quran ketika ada orang mengucapkan salam kepadanya atau dia mengucapkan salam kepada orang lain. Bagaimana adabnya? Kalau kemarin minggu yang lalu kita mempelajari boleh kita berdiri ketika kita membaca Al-Quran dan ada orang alim yang datang atau lewat. Ada ulama yang masuk ke rumah kita atau masuk ke majlis kita, kita sedang baca Quran, boleh kita yang sedang baca Quran tadi berdiri untuk menghormati ulama tadi. Itu kata Imam Nawawi. Atau menghormati orang yang punya keturunan mulia, syarif, habaib, syarifah, boleh. Atau dengan orang yang min kibari sini, orang yang besar atau orang yang lebih tua daripada kita usianya. Jadi boleh kita membaca Quran, sedang membaca Quran dan orang tadi lewat, kita dalam keadaan berdiri. Boleh itu, memuliakannya. Jadi tidak ada di sana hukum syirik, apalagi hukum kafir, apalagi bid'ah, tidak ada.
Jadi sedangkan membaca Quran saja boleh kita hentikan Quran kita sejenak. Boleh kita sedang baca Quran, kita dalam keadaan duduk, lewat orang alim, boleh kita berdiri padahal kita sedang baca Quran. Ta'ziman li'ilmih, karena memuliakan ilmunya ulama tadi. Begitu juga kemuliaan terhadap orang-orang yang memiliki garis kemuliaan, habaib, syarifah, sayyid, itu dia. Atau orang yang lebih tua usianya daripada kita, ya, orang tua kita, orang tua yang lebih usia daripada kita, boleh kita berdiri. Ini kemarin pembahasan kita terakhir. Bahkan disebutkan oleh Imam Nawawi telah jelas dalilnya dan af'al yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW memuliakan orang-orang yang alim, orang yang kibar, lebih tua usianya, kemudian orang-orang yang memiliki garis keturunan. Gitu dia. Jadi tidaklah sampai kepada syirik, apalagi kepada kafir, tidak. Jadi boleh dan bahkan disunnahkan katanya. Wa min fi'lit tabi'in wa man ba'dahum minal ulama'is salihin. Ini adalah daripada amalannya para tabi'in, wa man ba'dahum, dan orang setelah mereka tabi'in daripada generasi salafus saleh, man ba'dahum minal ulama'il salihin, daripada para ulama-ulama yang saleh. Hari ini masuk pembahasan baru. Faslun, idza kana yaqra'u masiyan, apabila seseorang membaca Quran dalam keadaan berjalan. Kita sambil berjalan baca Quran, mungkin sambil berjalan kaki lah umpamanya, atau mungkin dengan pakai kendaraan, kita berjalan tapi sambil membaca Quran. Ya mungkin kita murajaah hafalan kita lah, mungkin umpamanya kita murajaah apa umpamanya ayat yang kita baca, ya mungkin dengan banyaklah ayat yang kita baca umpamanya. Famaru ala qaumin, jadi dia ketika membaca Al-Quran sedang berjalan tadi, dia melewati sekelompok orang. Jadi ada sekelompok orang yang sedang duduk-duduk atau sedang berdiri, sekelompok orang. Jadi bagaimana? Yustahabbu ayyaqta'al qira'ah, dianjurkan bahwa memutuskan ia bacaan Al-Qurannya. Gitu dia. Apabila adalah ia membaca Quran hal keadaan berjalan, dia membaca Quran dalam keadaan berjalan, kemudian ia melewati sekelompok orang yang sedang berdiri atau yang sedang duduk, kata Imam Nawawi, yustahabbu, dianjurkan, ayyaqta'a, bahwa memutuskan ia akan bacaan Al-Qurannya. Jadi jangan baca Quran kita. Gitu dia. Apa umpamanya kita baca ayat Al-Quran, ya umpamanya kita sedang mengulang hafalan-hafalan kita lah, umpamanya kita sedang mengulang hafalan kita. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min. Kita sedang lewat, ada orang berhenti, putuskan bacaan Quran kita. Kemudian apa? Wa yusallim alaihim, dan ucapkanlah salam kepada mereka. Assalamualaikum. Begitu nih. Itu yang paling afdal itu. Quran saja boleh kita hentikan. Apalagi kalau sekadar bercakap aja. Kita sedang bercakap dengan kawan, kita sedang jawab. Ada orang satu kaum, hormati orang tadi. Hargai orang tadi. Assalamualaikum. Umpamanya kita sedang berjalan dari parkir ke masjid. Di bawah tadi ada orang yang sedang, sekelompok orang yang sedang mereka berkumpul, berdiri ataupun mereka duduk. Pas kita lewat di hadapan mereka, biasakanlah baca salam, Assalamualaikum gitu. Itu amalan para masyaikh, saya perhatikan seperti itu. Kadang kami pun sedang duduk-duduk, lewat masyaikh, kawan-kawan berdiri, Assalamualaikum, salam. Itu amalan. Ya, jangan kita lewat aja, apalagi baca Quran. Ini Quran ini lebih mulia Quran daripada manusia lagi. Kan lebih mulia baca Quran pahala menyapa. Tak boleh.
kita menghargai manusia. Quran saja boleh kita hentikan, begitu dengan memuliakan, menghargai daripada orang yang ada di dekat kita. Jadi kata Imam Nawawi, apabila ada membaca Quran dalam keadaan dalam berjalan, kemudian melewati kita akan sebuah kaum yustahabbu, disunahkan bahawa memutuskan ia orang akan bacaannya, putuskan, hentikan baca Quran kita. Wa yusallim alaihim, dan beri salamlah kepada mereka. Mereka siapa? Orang yang kelompok tadi. Assalamualaikum. Setelah kita memberikan salam kepada mereka, thumma yarji', kemudian kita kembali ilal qiraati, kepada bacaan. Jadi dah setelah kita mengucapkan salam kepada mereka, dah balik lagi ke mana bacaan kita, sampai mana bacaan kita tadi. Walau a'ada ta'awuz kana hasanan, kalau kita pun mengulang a'udzubillah kembali, itu terlebih elok. Tak pun kita ulang a'udzubillah balik juga tak apa-apa. Begitu dia. Jadi jelas dia. Jadi jangan kita lewat saja. Ketika baca Quran saya dianjurkan kita menghentikan baca Quran. Apalagi kalau kita tidak sedang baca Quran. Ada orang lewat, Assalamualaikum, gitu dia. Kalau ada orang lewat pakai kendaraan, ada orang sedang berkumpul, kita sedang pakai kendaraan, pelan sedikit kendaraan kita, ucapkan Assalamualaikum. Agak dilambatkanlah kendaraan kita, sepeda kah, Honda kah, apakah, lambat sikit, Assalamualaikum. Itu adab-adab ini. Ikut justru ada kawan nampak orang berkumpul-kumpul tu tambah dia angitnya jogas, ngeng 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 ngeng. Tu kadang berkelahi sekampung bangkai. Kampung ni berkelahi dengan kampung ni, mati satu kampung, mati satu orang kampung. Balas dendamnya itu sampai 20 tahun anak cucu tu balas dendam itu. Kenapa? Karena tadi masalah. Tapi cobalah ketika kita lewat ada orang sedang berkumpul, pelankan sedikit kendaraan kita, Assalamualaikum. Itu adab dalam Islam. Membaca Quran saja dianjurkan kita untuk berhenti, apalagi kalau kita tidak sedang baca Quran. Assalamualaikum, gitu dia. Itu adab ini. Jadi kita nampak ketika kita masuk ke kampung orang, kita dengan membaca salam kepada ahli kampung tadi itu, orang kampung tadi itu senang. Oh, ni sopan betul ni orang ni, sopan ni anak ni, gitu dia. Kalau tak pas masuk baru bagus langsung, mana umawang ni, bagak wang ni. Dan walaupun pendatang sikut, tapi seorang-seorang tolak dengannya, langsung ditawar selera orang, marah lah orang, tak boleh. Jadi kata Imam Nawawi, idza kana yaqra, apabila kita membaca Quran tadi, apabila seorang membaca Quran dalam keadaan berjalan, kemudian ia melewati sekelompok orang, maka dianjurkan, disunahkan ia memutuskan bacaan Qurannya tadi, kemudian memberi salam kepada kelompok tadi. Kemudian kalaupun dia ingin membaca Quran, thumma yarji', balik lagi baca Quran tadi, walau a'ada ta'awudz kana hasanan, kalaupun dia membaca a'udzubillah kembali juga elok, tidak apa-apa. Jadi mungkin baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mungkin terputuslah tadi umpamanya, ya mungkin terputus ni ya, akhirnya diulanglah balik. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Orang ada sekelompok, Assalamualaikum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa lagi sambungannya? Summa radadnahu asfala safilin illa alladhi, begitu kata Imam Nawawi, terlebih afdal. Kalaupun dia tak membaca a'udzubillah juga tidak apa-apa. Walau kana yaqra'u jadisan, famaru alaihi ghairih, kalau seandainya dia duduk baca Quran, kita sedang duduk, lewat orang, bagaimana ini? Dia yang adab membaca Quran tu orang berjalan kepada orang yang duduk, atau orang yang duduk kepada orang yang sedang berjalan? Sunnahnya orang musafir kepada orang yang tempatan, atau orang tempatan kepada orang yang sedang musafir? Sunnahnya salam. Orang yang musafir kepada orang yang berkendaraan kepada orang gitu. Jadi bagaimana?
Faqad qala al-Imam Abul Hasan Al-Wahidi al-ula al-aula, kata Imam Abul Hasan Al-Wahidi, yang terlebih aula meninggalkan salam di atas orang yang membaca Quran li istighalihi bitilawah, karena menyibukkan diri, karena sibuknya orang yang membaca Quran tadi dengan membaca Al-Quran. Jadi oleh karena itu, salah satu daripada salam yang tidak dianjurkan seseorang menjawabnya adalah ketika orang sedang membaca Quran. Orang sedang baca Quran, kita ucapkan juga salam, itu tak dianjurkan dia untuk menjawabnya. Begitu dalam Ghayatul Bayan Syarah Zubat Ibn Ruslan. Orang sedang makan satu, gitu juga orang sedang makan, kita ucapkan juga salam, tak dianjurkan untuk menjawabnya. Jadi kalau tak dijawab, tak usah kita berkecil hati, karena memang tidak disunahkan. Ini dia. Jadi kalau kita duduk baca Quran, orang lewat, maka yang lewat tadi tidak mengapa untuk tidak mengucapkan salam kepada yang membaca Quran tadi. Begitu. Atau kita sedang di masjid, ada kawan sedang baca Quran, kita berdiri di samping kawan tadi, maka tidak dianjurkan kita mengucapkan salam kepada kawan yang sedang membaca Quran tadi. Kalaupun kita sudah membaca salam kepada kawan kita tadi, kawan tadi pun tidak dianjurkan juga dia untuk menjawab salam daripada kita. Begitu kata Imam Abul Hasan Al-Wahidi. Kenapa? Li istighalihi bitilawah, karena orang yang membaca Quran tadi sibuk dia dengan membaca, tidak menyibukkan diri untuk selain daripada itu. Tidak disibukkan dia untuk menjawab salam kita, tak disibukkan dengan yang lain. Jadi orang yang sedang baca Quran, orang yang sedang makan, orang yang sedang azan, itu pun juga tidak dianjurkan untuk menjawab salam. Jadi kalau kita salam kepada si muazzin tadi sedang azannya, itu tak dijawab, tak dianjurkan dia, kita tak dianjurkan dia untuk menjawab, kita pun tidak dianjurkan untuk memberi azan, memberikan salam kepadanya. Kunya sedang semangat bego. Hayya 'alas salam. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam gitu kan. Azan dulu selesai jawab salam kawan tadi dijawabnya. Maka tidak dianjurkan bagi orang yang muazzin menjawab salam, dan bagi kita tak dianjurkan juga memberikan salam kepada si muazzin. Begitu dengan si qari ini. Dia orang yang makan satu, orang yang sedang baca Quran, kemudian si muazzin orang yang sedang azan. Qala fa in sallama alaihi insanan, maka jika memberi salam di atasnya si qari tadi oleh manusia, insanun oleh manusia, kafahu raddu bil isyarah, maka cukuplah menolaknya, menjawabnya salam dengan isyarah. Jadi umpama adalah orang yang mengucapkan salam, kawan tadi baca Quran di samping kita, kita baca juga salam. Pertama tadi di atas tidak dianjurkan si qari, orang yang membaca Quran, menjawab salam kita. Kalaupun dia ingin menjawab salam kita, cukup dengan isyarah saja. Isyarah macam ni, isyarah salam. Atau gini dia. Gitu. Atau cukup dengan angkat tangan, Assalamualaikum kata dia. Kita sedang baca Quran. Gitu cukup. Boleh. Isyarah saja. Gitu. Ini bagi orang yang membaca Quran. Ya, bagi orang yang azan cukup isyarah saja. Kalau bagi orang yang sedang makan, tentu tak mungkin isyarah, dah kan disabut lah kiki dan kawan berkata tentu dibasa-basi langsung. Ayolah pas laki langkah kanan lah kata. Jadi umpama kita bertamu ke rumah orang. Awal kita nak masuk dah terbaun, dah terbunyi piring orang. Piring orang terdengar oleh kita. Gelas terdengar, orang bercengkerama tentang makan, dah terdengar oleh kita. Tahu kita orang makan, terdengar oh ni sedang makan ni. Jangan baca salam, biar orang setelah selesai salam dulu baru gitu. Jangan bagi orang sedang makan, Pak, Assalamualaikum. Sengaja bagi supaya diimbau orang tu bagi. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Langkah kanan, langkah kanan. Padahal memang itu tu tujuannya mungkin hampir baca salam. Tidak dianjurkan. Ada ulama menghukum kepada makruh. Jadi fa in sallama alaih, maka jika mengucapkan salam ia seseorang di atas orang yang kepada orang yang membaca Quran, kafahu raddu bil isyarah, maka cukuplah menjawabnya salam tadi dengan isyarah saja. Jadi kalau kita sedang makan, sedang baca Quran, ada orang mengucapkan salam, Assalamualaikum, jawab dengan isyarah saja. Boleh seperti itu. Qala fa in arada ar-raddu bil lafzi raddahu. Kalau seandainya orang tadi menginginkan jawabannya dengan lafaz, dengan ucapan, tidak dengan isyarah, maka jawablah. Gitu. Jadi kita sedang baca Quran. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizan qalb. Assalamualaikum. Lah kita angkat tangan, diulangnya balik salam. Berarti dia menginginkan kita menjawabnya dengan lafaz, tidak dengan isyarah. Maka kata musannif, fa in arada rad, maka jika menginginkan ia orang yang mengucapkan salam itu jawabannya dengan lafaz, raddahu, maka jawablah dengan lafaz, Waalaikumsalam. Begitu dia. Kemudian bagaimana? Summa sta'naf il isti'adzah wa adut tilawah. Kemudian lanjutkanlah dengan a'udzubillah dan ulang kembalilah tilawah. Jadi dia paksa juga kita umpamanya baca salam, dan kita jawab dengan isyarah, nyulang je salam balik, jawab Waalaikumsalam, ulanglah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lanjutkan kembali bacaan kita. Begitu dia. Apa kata Imam Nawawi? Wa hadzal ladzi qalahu ad-dha'if. Ini dan bermula ini yang telah berkata dengannya itu dhaif. Jadi ini pendapat-pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah kata Imam Nawawi. Yang kuat tu mana? Wa dhahiru wujubu raddu bil lafzi. Dan yang zahir itu wajib menjawab salamnya dengan lafaz. Jadi jawablah dengan lafaz, jangan pakai isyarah. Begitu kata Imam Nawawi. Pakai isyarah tadi pendapatnya pendapat yang lemah kata Imam Nawawi. Pendapat yang kuat tu jawab dengan lafaz. Jadi Assalamualaikum kata dia, kita sedang baca Quran, jawab dengan isyarah. Boleh, tapi dhaif kata Imam Nawawi. Jadi seloknya bagaimana? Ketika kita baca Quran, dia ucapkan salam, jawab dengan salam, Waalaikumsalam. Gitu dia. Faqad qala ashabuna, dan telah berkata sahabat kami kata Imam Nawawi, iza sallama dakhil yaumal jum'atin fi hadil khutbah, apabila salam orang yang masuk pada hari Jumat pada ketika khatib sedang berkhutbah. Khatib sedang berkhutbah, fa ya ibadallah inni usikum min nafsi wa taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ada orang masuk, Assalamualaikum kata orang tadi. Ni kalau ada nih, mungkin paji-paji baru-baru taubat nah dalam tak pergi Jumat, mungkin baca salam dia. Khatib sedang berkhutbah, bagaimana kira-kira? Apakah kita suruh dia diam kata kita? Kena kita di hadis Nabi, man qala li akhihi wa ansit yaumal jum'at faqad lagha, katanya di dalam hadis itu. Siapa yang mengatakan kepada seseorang dan khatib sedang berkhutbah, maka Jumatnya lagha. Bagaimana caranya? Khatib sedang berkhutbah, ada orang masuk, Assalamualaikum. Bagaimana? Iza sallama dakhil yaumil jum'ah, apabila salam, mengucapkan salam orang yang masuk masjid pada hari Jumat, fi hadil khutbah, pada ketika imam sedang, ketika si khatib sedang berkhutbah, wa qulna, dan kita katakan ansit, kata kita insatu sunnah, wajabalahu radda salama alal asahil wajhin. Jadi bagaimana yang paling afdal? Kita katakan saja
atau kita jawab salamnya. Nah, mana yang paling afdal? Insatu sunnah, diam sunnah. Menjawab salam dari si fulan tadi wajib. Ini satu qaul. Fa idza qalu hadza fi hadil khutbah ma ikhtilafi wujubil insat wa tahrimul kalam fa fi halil qiraah allati la yahrumu kalam fiha bil ijma'il aula ma'a anna radda salam wajib bil jumlah wallahu a'lam. Tapi sebenarnya itu perkara yang sesungguhnya kita tak boleh mengucapkan salam karena orang sedang fokus mendengarkan khutbah. Jadi ketika masuk masjid, khatib sedang berkhutbah, kita tidak dianjurkan mengucapkan salam. Tapi kalau ada yang mengucapkan salam, ada yang membaca salam, bagaimana? Apakah kita diam saja atau kita jawab salamnya? Maka di sini banyak khilafiyah para ulama. Ada yang mengatakan tetap wujubul insat, diam. Ada yang mengatakan memang harus kita menjawabnya. Wa tahrimu kalam fa fi halil qiraah allati la yahrumu kalam fiha bil ijma' aw la ma'a anna radda salam wajib bil jumlah. Jadi bagaimana? Haram berkata-kata ketika membaca Quran. Baca Quran kan tak boleh berkata-kata kita. Wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Apabila orang membaca Quran, dengar dan simak. Allati la yahram kalam fiha bil ijma' aula. Sedangkan untuk mendengarkan khutbah Jumat tadi, jadi tidak diharamkan berkata padanya qiraah bil ijma', itu terlebih aula. Maksudnya bagaimana? Ketika orang membaca Quran itu dianjurkan disimak. Ketika membaca orang sedang berkhutbah juga dianjurkan disimak. Jadi bagaimana? Ma'a anna radda salam wajib bil jumlah. Jadi kalau begitu bahwa menjawab salam itu wajib hukumnya. Jadi kalau ada orang sedang berkhutbah tadi, ada orang yang masuk masjid mengucapkan salam, maka jawablah salamnya. Sebagaimana orang yang membaca Quran, kita sedang membaca Quran, ada orang yang mengucapkan salam, maka juga kita menjawabnya. Boleh jawab dengan isyarah tapi dhaif, boleh dijawab dengan cara lafaz seperti waalaikumsalam, begitu. Tapi ini termasuk perkara yang sebenarnya dimakruhkan. Kalau dalam kajian-kajian fikih kita buka, makruh hukumnya mengucapkan salam ketika orang sedang bermajlis, baik majlis ilmu, majlis walimah atau majlis apa. Cuma menjawab salam, kalaupun ada orang mengucapkannya, menjawab salamnya hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah maksudnya wujubul kifayah, maksudnya wajib kifayah. Wajib kifayah, kalau sudah ada satu orang saja yang menjawab salamnya, maka orang yang di masjid itu seluruhnya mendapatkan pahala. Jadi umpamanya kita sedang mengaji hari ini, ada orang masuk baca salam, Assalamualaikum katanya, ada seorang anak-anak menjawabnya, Waalaikumsalam kata anak tadi, maka kita semua yang ada di sini mendapatkan pahalanya. Tapi kalau tak ada, kita pun menjawabnya, menjawab salam tadi, ada dua khilaf. Ada khilaf di sana. Pertama, ada yang mengatakan seluruh kita mendapatkan dosa, ada yang mengatakan kita tidak mendapatkan dosa karena menjawab salam dari orang yang satu orang terhadap orang yang banyak itu sunnatun kifayah. Begitu dia, sunnah kifayah. Ada dalam kitab Allahumma salli ala Muhammad, karangan Imam Ibn Rushd Bidayatul Mujtahid, ada di sana sunnatun kifayah, ada di sana wujubul kifayah. Jadi sunnah kifayah itu diantaranya seperti tadi, orang mengucapkan salam kepada kita yang sedang ramai, menjawab salamnya tadi sunnah. Tapi ketika kita ada satu saja yang menjawabnya, maka seluruh yang ada itu mendapatkan pahala, begitu. Kemudian
Wa amma iza, habis masalah salam. Sekarang masalah bersin lagi. Wa amma iza atasa fi halatil qiraah. Adapun apabila bersin seseorang pada ketika membaca Quran, bersinnya ketika dia baca Quran, fa innahu yustahabbu ayyakul alhamdulillah, maka sesungguhnya disunahkan bahwa berkata dia alhamdulillah. Dia sedang baca Quran. Salamun qawlan min rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Hacin katanya. Alhamdulillah. Masih disunahkan dia membaca alhamdulillah. Bagaimana kalau dalam solat? Apakah juga baca alhamdulillah? Bolehkah baca alhamdulillah? Dalam solat, Allahu akbar, imam solat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bersin imam tadi. Boleh tak imam tadi membaca alhamdulillah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh apa tidak? Mengkata Imam Nawawi, kaza law kana fi shalah. Kata Imam Nawawi, amma iza atasa fi halatil qiraah. Adapun orang yang bersin ketika membaca Al-Quran, maka sesungguhnya disunahkan ia membaca alhamdulillah. Ini kalau dia membaca Al-Quran. Bagaimana kalau ketika salat? Wa kaza law kana fi shalah. Begitu juga kalau seandainya dia bersin ketika dia dalam keadaan salat, juga dianjurkan membaca alhamdulillah. Begitu dia. Jadi boleh baca alhamdulillah waktu sedang salat. Alhamdulillah. Cuma hati-hati. Jangan alhamdulillahirabbil alamin. Kau nak rukuk lagi diulang-ulang Ar-Rahmanir-Rahim. Dikira orang Allah sudah baca Al-Fatihah imam kata orang. Tak. Jadi kata Imam Nawawi boleh gitu dia. Kaza law kana fi shalah. Begitu. Wa kaza law kana fi shalah. Begitu juga kata Imam Nawawi di dalam salat. Kalau dalam salat kita bersin, boleh juga kita membaca alhamdulillah. Walau atasa ghairuh wa huwa yaqra'u fi ghairi salah. Ini orang lain yang bersin. Orang lain yang bersin, kita sedang baca Quran. Orang lain yang bersin, walau atasa ghairuhu, dan jikalau bersin orang lain dan dia sedang membaca Quran tapi tidak dalam salat, wa qala alhamdulillah, kata yang bersin tadi, kata orang yang bersin tadi, wa yustahabbu lil qari, dan disunahkan bagi si qari. Qari siapa? Kita membaca Quran. Jadi wak senang baca Quran. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hacin kata orang di samping kita. Orang yang di samping kita ini tidak senang baca Quran. Kita yang baca Quran. Cuman yang orang bersin tadi membaca alhamdulillah. Sunnahnya orang yang mendengarkan membaca yarhamukallah. Karena kita sedang membaca Quran, disunahkankah kita membaca yarhamukallah atau tidak? Ini dia kata Imam Nawawi. Yustahab lil qari, disunahkan bagi orang yang membaca Quran. Maksudnya kita membaca Quran tadi, orang lain yang bersin, ayyashammat, bahwa ia yashammathu itu membaca yarhamukallah. Begitu. Jadi kita sedang baca Quran. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hacin kata orang tadi. Kita sedang baca Quran. Dia bilang alhamdulillah. Kita yang sedang baca Quran disunahkan kita membaca yarhamukallah. Begitu dia. Itu sunnahnya. Kadang kalau awak mengaji alhamdulillah kita faham. Kadang ada kawan tak punya mengerti. Inya bersin tak baca alhamdulillah, awak macam mana pula?
Dia kan barunya kita dianjurkan membaca yarhamukallah kan ketika ada orang membaca alhamdulillah. Kalau orang tu tak membaca alhamdulillah, kita tidak membaca yarhamukallah. Tak disunahkan. Begitu. Tapi orang Arab kebanyakan itu kita perhatikan, kalau kita bersin, hacin kata kita umpama. Tak ada kita baca apa-apa pun. Dia langsung baca alhamdulillah yarhamukallah yahdikumullah kata dia. Itu cara dia mendidik kita. Dia langsung memborong doa tadi, alhamdulillah yarhamukallah yahdikumullah wa aslih balakum. Kalau dia belum nikah, zawajakumullah kata dia. Dinikahkan engkau oleh Allah. Kalau lah menikah, zad apa? Kalau dia sudah menikah, Allah tambah lagi kata dia. Tuh. Jadi tak apa-apa kita membaca yarhamukallah ketika mendengar orang yang bersin, walaupun kita sedang membaca Quran. Walau sami'al muazzin. Nih, bagaimana kita sedang membaca Quran, orang azan, sedang asik kita baca Quran, sedang asik kita membaca Quran, sedang asik, sedang elok-elok kita membaca Quran ini. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an Orang azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Apa kata Imam Nawawi? Ni Wahabi banyak yang tak faham tentang ini nih. Sebagian kawan-kawan, sebagian jemaah ada yang tak faham. Walau sami'al muazzin, kalau mendengar orang azan, kita sedang baca Quran, orang azan qata'al qiraah, hentikan baca Quran, jangan baca Quran lagi, hentikan dulu baca Quran kita. Wa ajabahu bimutaba'ah fi alfazil adhan wal iqamah. Jadi jawab azan tadi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Quran kita berhentikan, jangan kita lanjutkan baca Quran. Allahu akbar, Allahu akbar, gitu dia. Jangan baca Quran. Kalau orang azan, hentikan baca Quran. Lau sami'al muadzin qata'al qiraah. Thumma kalau dah selesai azan, barulah ya'ud. Apa ya'ud tadi? Barulah ia kembali kepada bacaan qiraah, bacaan Qur'annya. Hadza muttafaqun alaihi inda ashabina. Ini disepakati oleh ashabina. Memang seperti itu. Banyak pendapat ulama berpendapat seperti itu. Jadi jangan baca Quran kalau orang azan. Jangan. Orang azan jangan mulai salat. Kalau kita ketika dalam salat orang azan tak apa-apa, lanjutkan salat. Tapi kalau orang sedang azan jangan mulai salat kita. Wa amma idza, dan adapun apabila seseorang menunaikan hajatnya pada ketika membaca Quran, wa amkanahul jawabu, dan memungkinkan untuk menjawabnya, as-sa'il bil isyaratil mufhamah, maka boleh dengan isyarah yang bisa memberi faham. Ada orang menunaikan hajat, kita sedang baca Quran, Pak, rumah si Anu di mana Pak? Bisa dengan isyarah. Nah. Berarti apa no? Rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga. Boleh seperti itu. Itu mufhamah namanya. Pak, jauh SPBU dari sini Pak, kata orang umpamanya. Kita sedang baca Quran ni di depan rumah. Ada orang, Pak, jauh SPBU dari sini Pak. Geko-geko aja nya. Itu tak faham ni tu. Geko-geko aja, apa nak geko-geko tu. Tapi kalau tadi itu agak faham ni. Boleh dengan isyarah. Kalau tidak, fa'alima annahu la yansiqal bah. Boleh tapi dengan isyarat, tapi jangan sampai menyinggung hati orang. Ancak wak jawab aja oleh. Wak jawab, oh SPBU sekitar 2 kilo lah dari situ ada SPBU di depan. Daripada inkisarul qalb, rusak perasaan orang, rusak hati orang. Wala yahsilu alaihi bi syai'in minal adha,
dan jangan sampai mendatangkan sebuah cacian hinaan kepada manusia dan seumpamanya. Ndak amu menjawab noh. Mak para tersombong apa kau kata dengan membaca Quran ndak amunya menjawab dah kata. Jangan. Bainamun. Fal ula ayajibahu bil isyarah wala yaqta'il qiraah. Memang paling afdal tu kalau bisa jawab saja dengan isyarah. Isyarah. Pak, bolehkah kami mengambil air ni, Pak? Gitu aja. Boleh. Wala yaqta'ul qiraah, dan jangan kita memutuskan bacaan Quran kita. Tapi kata Imam Nawawi, fa in qata'aha jaza wallahu a'lam. Jika kamu pun memutuskan bacaan Al-Quranmu pun boleh, kata Imam Nawawi, wallahu a'lam. Hadza wabillahi at-taufiq. Jadi kesimpulannya apa? Kalau kita sedang berjalan baca Quran, maka ada orang yang sedang berkumpul, hentikan baca Quran, ucapkanlah salam kepada mereka. Tidak dianjurkan mengucapkan salam kepada orang yang sedang membaca Quran, orang yang sedang makan, orang yang sedang azan. Kemudian ketika azan, putuskanlah bacaan Al-Quran kita. Dan ketika kita bersin, boleh kita mengucapkan Alhamdulillah, baik ketika di luar solat ataupun ketika di dalam solat. Tapi bagi orang yang mendengarnya tidak dianjurkan mengucapkan yarhamukallah kalau dalam salat. Kalau di luar salat walaupun dia sedang baca Quran, dianjurkan juga dia untuk mengucapkan yarhamukallah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di hammam kita di makruh. Kalau di toilet tak boleh kita. Toilet termasuk perkara yang tak bolehkan kita untuk menjawab salam. Assalamualaikum, kata dia. Kita sedang dalam di toilet, kita tidak dianjurkan untuk menjawabnya. Bahkan ada pendapat mengatakan hukumnya haram, karena itu mengucapkan kalimat-kalimat yang thayyibah. Begitu dia. Tapi kalau tidak di tempat itu tu, maka dibolehkan kita mengucapkan salam. Yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Bertanya, saat kita memberi isyarat tadi itu sambil meneruskan baca Quran atau boleh kita diam sambil baca, teruskan baca Al-Quran kita kasih isyarat, atau kita diam dulu sebentar sambil yang mana? Isyarat yang menjawab memberi isyarat tadi. Memberi isyarat ketika menunaikan hajat orang. Ya. Orang ada berhajat kepada kita, maka kata Imam Nawawi jangan diputuskan bacaan kita dengan isyarat terlebih afdal. Ya berarti jangan diputuskan, berarti kita tetap melanjutkan. Jadi ada orang datang ke kita, kita sedang baca Al-Quran umpamanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sanafrughul lakum ayyuhats tsaqalan. Dia tanya, Pak, katanya, kita masih lanjut nih. Dia tanya, air di mana Pak? Situ. Kita masih tetap lanjut gitu. Begitu. Jangan hentikan, jangan putuskan bacaan Quran kita. Tapi kata Imam Nawawi, in qata'a jaza. Kalaupun kita memutuskannya juga boleh, tapi paling bagus tu jangan putuskan, bisa dengan isyarah. Tapi tengok dengan isyarah tadi tidak menyinggung perasaan dia, tidak sampai merusak hubungan kita dengan dia, maka boleh dengan isyarah. Begitu. Syukur Ustaz. Ada yang lain? Hadza wabillahi at-taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا واحفظهم ولا تضرهم وفقنا وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى
المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.